Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir dari program linier KSA 2023. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hifzun Nafs dengan NIM E1R019065. Kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini kita disuruh mengerjakan soal dengan menggunakan dual simplex pada bab 5. Adapun soalnya itu berupa memaksimumkan Z, di mana Z sendiri memiliki nilai 2x1 dikurang x2 plus x3 dengan kendala-kendala x1 plus x2 dikurang 2x3 kurang dari atau sama dengan 8. Untuk kendala kedua 4x1 dikurang x2 plus x3 lebih besar atau sama dengan 2. Kendala ketiga 4x1 plus 6x2 dikurang 2x3 lebih besar atau sama dengan 8. Dan x1, x2, x3-nya itu diketahui lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menyelesaikannya. Langkah pertamanya itu mengubah bentuk permasalahan ini menjadi bentuk standar, di mana kita dapatkan kita mengubah kendala-kendalanya menjadi bentuk berstandar terlebih dahulu. Karena di sini untuk kendala satu dia lambangnya kurang dari atau sama dengan, maka dia di sini untuk agar dia menjadi persamaan yang sama dengan 8, maka harus kita tambahkan dengan variabel lain, yaitu variabel x4 di sini, makanya di plus x4. Untuk kendala kedua, karena dia ini lebih besar atau sama dengan 2, agar dia sama dengan 2, kita kurangkan dengan variabel baru, yaitu dengan kita kurangkan dengan x5, maka didapatkan di sini pada kendala 2 itu negatif x5 sama dengan 2. Begitupun untuk kendala ketiga, agar dia sama dengan 8, kita kurangkan dengan variabel baru, yaitu variabel x6, agar dia di sini sama 3 menjadi sama dengan 8. Dan diketahui bahwa X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 ini memiliki nilai yang lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian setelah kita mengubah ke bentuk standar, baru kita kemudian memilih variabel basis awal. Nah, variabel basis awal ini kita pilih dari variabel yang tidak layak atau invisible. Nah, untuk mengetahui apakah kendala-kendala ini merupakan layak dan tidak layaknya, kita menggunakan di sini kita mencari di sini menggunakan vektor, di mana setelah kita menggunakan vektor kita dapatkan bahwa x5 dan x6 ini dia merupakan variabel yang tidak layak, sehingga dapat kita simpulkan bahwa variabel basis awalnya begitu x5 dan juga x6. Kemudian setelah kita mendapatkan variabel basis awalnya, kita masukkan ke dalam tabel nanti, dan untuk kendala-kendala yang memuat basis awal, variabel basis awal akan dikalikan dengan negatif 1, sehingga didapatkan tabel 1 seperti ini. Nah, kemudian setelah kita memasukkan nilai tadi ke dalam tabel, di sini untuk x5 dan x6-nya ini merupakan variabel awal ya. Jadi karena dia sini merupakan variabel basis awal, maka karena di sini merupakan variabel basis awal, maka di sini untuk nilai CB dan CB-nya itu masih 0 semua. Nah, kemudian di sini kita mencari nilai ZJ-nya. ZJ itu diperoleh dari CB, kolom CB, kita kalikan dengan kolom dari ini, kolom yang memuat nilai dari kendala-kendala tadi. Dari sini 0 kali negatif 4, kita jumlahkan dengan 0 kali negatif 4 juga didapatkan 0. Begitupun untuk yang lainnya, sehingga didapat untuk ZJ-nya itu 0, 0, 0, 0, 0, 0, sampai dengan kolom BI. Kemudian kita cari CJ min ZJ-nya itu dari kita langsung kurangkan 2 kurang 0 sama dengan 2, negatif 1 kurang 0 sama dengan negatif 1, sampai dengan X6-nya ini sendiri. Nah, kemudian kita menentukan, setelah kita mencari CJ min JJ-nya, kita cari dia yang namanya itu variabel keluar basis.
variabel keluar basis, atau bisa juga kita sebut di sini adalah baris pivot. Baris pivotnya itu kita tentukan dengan melihat nilai BI-nya ini. Nilai BI-nya itu yang memiliki nilai negatif terkecil, maka itu akan kita ambil sebagai dari variabel keluar basisnya. Nah, apabila pada kolom BI ini sudah semua nilainya sudah positif dan tidak ada yang negatif, eh, maka tabel tersebut sudah selesai dan kita dapat menentukan nilai optimumnya. Karena di sini masih negatif, mari kita harus mencarinya terlebih dahulu sampai nilai pada kolom B-nya ini positif semua. Untuk yang variabel keluar basisnya ini, karena di sini nilai BI-nya yang paling kecil yaitu negatif 8, maka baris kedua adalah merupakan baris yang keluar basis atau X6 sebagai keluar basis. Kemudian kita mencari nilai θj nya. Nah, θj nya ini kita dapat dari CJ min ZJ kita bagi dengan nilai negatif ARJ. Nah, negatif ARJ-nya itu sendiri kita dapatkan dari baris yang keluar basis. Nah, itu berarti baris kedua. Berarti baris CJ min ZJ dibagi dengan baris yang keluar basis, baru didapat nilai θj-nya. Baru kita dapat nilai dari θj-nya yaitu 1/2, negatif 1/6, negatif 1/2, 0, dan 0. Nah, baru setelah baru kemudian kita mencari nilai dari variabel yang masuk basis. Karena tadi yang sudah keluar basis, maka sekarang yang masuk basis. Masuk basis ini kita mencari dengan melihat nilai dari θj-nya. Nilai θj yang kita ambil itu nilai θj yang terkecil. Nah, nilai θj yang terkecil sini adalah negatif 1/2, maka untuk yang variabel masuk basisnya itu variabel X3. Dan kemudian kita dapatkan elemen pivot didapat dari perpotongan antara variabel keluar basis dan juga variabel masuk basis. Dan sini ada dua, berarti elemen pivotnya ada dua. Baru kemudian setelah kita mendapatkan semuanya, baru kita mencari tabel berikutnya. Nah, untuk tabel kedua, karena tadi ya tabel kedua kita harus mencari nilai dari baris pertama dan baris kedua baru. Dan karena tadi baris yang memiliki elemen pivot itu adalah baris yang kedua, maka ini baris yang pertama yang kita cari itu baris kedua baru. Nah, untuk mencari baris kedua baru kita menggunakan rumus itu B2/2. 2 ini merupakan elemen pivot. Jadi baris kedua lama dibagi dengan elemen pivotnya. Baru didapatkan di sini negatif 2, negatif 3, 1, 0, dan 1/2, dan juga negatif 4. Dan untuk di sini, untuk basis ini variabel basisnya di sini, di sini tadi kan X5 dan X6. Nah, kenapa di sini tadi X3? Karena tadi kita yang masuk basis itu tadi yang kita tentukan yang masuk basisnya tadi X3 di sini, maka di sini kita ganti dari X6 menjadi X3 karena dia sudah masuk basis. Karena tadi X6-nya keluar, X3-nya masuk, berarti karena dia udah keluar kita ganti dengan yang masuk. Yang masuknya sini adalah X3, maka ini X6 kita ganti dengan yang baru. Dan untuk nilai CB-nya juga sini kita ambil 1 karena dari nilai CJ-nya X3 ini adalah 1. Baru kita cari nilai dari baris pertama yang baru. Baris pertama baru itu kita dapatkan dengan B1 dikurang negatif 1 dikali B2 baru. Nah, B1 baru ini kita dapat B1 lama dikurang ini negatif 1 diperoleh dari kolom yang masuk basis tadi itu loh, pada kolom yang masuk basis X3 tadi pada baris pertamanya itu ternyata negatif 1 ini yang dapat masuk basis, berarti maka kita kalikan di sini. Baru kita dapatkan nilainya di sini adalah negatif 6, negatif 2, 0, 1, dan 1/2, dan juga negatif 6. Nah, kemudian kita cari ZJ-nya. ZJ-nya itu kita peroleh dari 0. Untuk 0 kali negatif 6 ditambah 1 kali negatif 2 kita peroleh di sini negatif 2 dan seterusnya. Sehingga kita dapat negatif 2, negatif 3, 1, 0, setengah, dan negatif 4. Untuk CJ min ZJ-nya seperti yang tadi, kita kurangkan baris CJ dikurangkan baris ZJ.
Kemudian kita mencari yang variabel yang keluar basis. Nah, keluar basis tadi, karena di sini nilai BI-nya masih ada yang negatif, maka kita harus mencarinya sampai sini dari kolom BI-nya ini positif semua. Untuk nilai yang terkecil, nilai negatif terkecilnya itu negatif 6. Berarti baris pertama ini merupakan baris yang keluar basis atau variabel keluar basis. Kemudian kita mencari nilai dari θj nya itu dengan membagi seperti pada tabel 1 tadi, kita membagi baris CJ min ZJ dibagi dengan negatif negatif dari baris yang keluar basis. Beroleh nilai θJ yaitu 2/3, 1, 0, 0, 1. Kemudian kita menentukan elemen pivotnya. Elemen pivot tadi adalah perpotongan dari variabel yang keluar basis dan juga variabel yang masuk basis. Didapat yaitu negatif 6. Oh ya, tadi sebelumnya untuk yang variabel masuk basis itu kita menentukan dengan nilai dari θj yang terkecil. Nah, dari 2/3, 1, 0, 0, dan 1. Dan nilai yang terkecilnya itu ternyata adalah 2/3. 2/3. Nah, 2/3 berarti variabel yang masuk basis itu X1. Nanti kita ganti X5 ini dengan X1 karena X5 ini udah keluar basis, diganti dengan X1 yang masuk basis. Untuk tabel ketiga, nah kita peroleh seperti ini. Nah, karena tadi yang keluar basisnya itu adalah baris pertama, maka yang sudah kita ubah terlebih dahulu untuk baris barunya itu baris pertama baru. Itu kita dapat dengan baris pertama lama yang ini kita bagi dengan elemen pivotnya itu negatif 6. Baru didapat nilai dari X1 dari baris pertama barunya itu 1/3, 0, negatif 1/6, negatif 1/12, dan 1. Nah, kemudian kita mencari baris kedua baru. Baris kedua baru diperoleh dari baris kedua lama dikurang negatif 2 dikali baris pertama baru. Negatif 2 ini kita peroleh dari tadi ini kolom masuk basisnya tadi pada X1. Nah, kita lihat pada baris kedua yang masuk basisnya itu adalah negatif 2, makanya kita kali di sini. Kemudian kita dapatkan setelah kita mencari baris kedua baru diperoleh nilainya itu 0, negatif 7/3, 1, negatif 1/3, 1/3, dan negatif 2. Nah, karena tadi di sini pada kolom BI-nya ini masih ada yang negatif, maka kita harus mencarinya lagi untuk mengubah pada kolom BI ini agar semuanya positif. Maka tadi sini karena masih ada yang negatif pada baris kedua, maka tadi kita tentukan bahwa variabel yang keluar basis yaitu pada baris kedua. Kita mencari JJ-nya itu sama seperti tadi, yaitu 2 dikali 1 ditambah 1 kali 0. Begitupun untuk yang pada X2-nya ini kita 2 kali 1/3 ditambah 1 kali negatif 7/3, maka diperoleh negatif 5/3 dan seterusnya. Kemudian kita cari CJ min ZJ-nya itu dengan mengurangkan baris CJ dikurang dengan baris ZJ. Sehingga diperoleh nilai CJ min ZJ-nya itu 0, 2/3, 0, 2/3, negatif 3/16. Nah, setelah kita mendapatkan kalau yang nilai CJ min ZJ-nya ini, baru kita mencari nilai θj. Nilai θj diperoleh seperti tadi, yaitu baris CJ min ZJ kita bagi dengan negatif baris yang keluar basis. Nah, kita peroleh nilainya itu 0, 2/7, 0, 2, 9/16. Kemudian kita tentukan yang variabel yang masuk basis. Nah, variabel yang masuk basisnya itu dari kita lihat dari θj yang terkecil yaitu nilai dari 2/7 itu paling kecil. Nah, kemudian kita tentukan elemen pivotnya itu dari perpotongan antara variabel yang keluar basis dan juga yang masuk basis, yaitu negatif 7/3 sebagai elemen pivot. Baru kita cari tabel keempatnya. Karena tadi yang
yang merupakan variabel keluar basisnya adalah baris kedua, maka untuk tabel berikutnya yang pertama kita cari yaitu merupakan baris kedua baru. Dengan cara itu baris kedua lama dibagi dengan elemen pivot. Nah, diperoleh di sini untuk baris kedua barunya nilainya itu 0, 1, 3 negatif 3 per 7, 1 per 7, negatif 1 per 7, dan 6 per 7. Kemudian kita cari baris pertama baru yaitu dengan cara baris pertama lama dikurang 1/3 kali baris kedua baru. 1/3 didapatkan dari variabel yang masuk basis tadi itu adalah pada baris pertama pada yang masuk basis pada baris pertama itu adalah 1/3, makanya di sini kita kali dengan 1/3. Kemudian setelah kita kurang kali dan setelah kita menghitungnya, kita peroleh nilai dari baris pertama barunya itu 1, 0, 1/7, negatif 3/14, negatif 1/28, 5/2. Kemudian untuk baris CJ-nya kita seperti tadi kita cari itu dengan kolom CB dikali dengan ini X1, kolom X1, kolom X2, kolom X3 sampai kolom X6 sampai kolom BI. Kita dapat ZJ-nya itu 2 kali 1 ditambah negatif 1 kali 0 sama dengan 2. Sini kemudian untuk X2-nya 2 kali 0 kali 1 negatif 1 dijumlah dengan negatif 1 kali 1, yaitu ini negatif 1 sampai untuk BI-nya sini kita kalikan 2 kali 5/2 ditambah negatif 1 kali 6/7 diperoleh hasilnya itu 29/7. Nah, kemudian baru kita cari nilai CJ min ZJ-nya yaitu kita peroleh itu 0, 0, 2/7, 4/7, dan negatif 1/14. Nah, kita lihat di sini untuk kolom BI, ternyata untuk nilai kolom BI ini semuanya sudah positif dan tidak ada yang negatif. Maka dapat kita simpulkan bahwa tabel tersebut sudah optimum. Tabel 4 ini sudah optimum. Jadi kesimpulannya nilai maksimumnya itu adalah 29/7 dengan nilai X1-nya itu 5/2 dan nilai X2-nya itu 6/7. Dan untuk X3-nya itu sendiri adalah 0 karena tadi ada 3 variabel yaitu X1, X2, dan X3. Nah, kemudian kita membuktikan apakah nilai dari X1, X2, dan X3-nya ini kalau kita substitusikan ke nilai optimum Z-nya apakah benar 29/7. Setelah kita substitusikan ternyata benar bahwa hasil dari nilai optimumnya itu adalah 29/7. Jadi dapat disimpulkan bahwa tabel tersebut sudah optimum. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.